Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang kita pernah mengalami penolakan. Mulai dari tidak terpenuhinya keinginan, permintaan kita, sampai ditentang, dirusak rencana dan program kita. Penolakan bisa disampaikan dengan sangat halus. Mohon maaf, permohonan saudara ditunda. Belum waktunya, bukan prioritas. Atau dengan kasar yang menyakitkan. Ini jelek, ini buruk, ini salah, tidak bermutu. Pengalaman penolakan ini bisa berkaitan dengan relasi, seperti ditolak cintanya. Berkaitan dengan program, ditolak proposalnya. Berkaitan dengan pekerjaan, ditolak lamarannya atau laporannya. Berkaitan dengan aturan, ditolak permohonan dispensasinya. Bagaimana dan apa reaksi kita ketika kita mengalami penolakan? Apakah kita bisa move on, beranjak, melanjutkan, berpindah ke situasi yang lebih baik? Jangankan kita manusia yang mempunyai kekurangan dan kelemahan tertentu, Yesus, Sang Putra Allah, juga mengalami penolakan. Mulai dari menjelang lahirnya, di mana tak ada satu penginapan pun yang kosong. Saat lahir, hendak dibunuh oleh Herodes. Dan waktu berkarya, bukan hanya ditolak oleh kaum elit Yahudi, seperti ahli Taurat, orang Farisi, imam dan tua-tua Yahudi, tetapi juga ditolak oleh orang sekampungnya. Kita mengetahui bagaimana Yusuf, Maria dan Yesus selalu move on saat menghadapi penolakan. Saat tidak ada penginapan, dengan kreatif Yusuf mencari kandang, menatanya agar putra Allah lahir dengan layak. Saat dicari dan kejar-kejar Herodes, Yusuf membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Saat Yesus ditolak di Nazaret, Yesus move on, melangkah dari desa ke desa sambil mengajar. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak anjuran mengapa kita harus move on kalau diputus cinta atau dipecat dari pekerjaan. Ada beberapa banyak artikel di media, termasuk media online. Salah satunya, kalau diputus cinta, orang dianjurkan fokus merawat diri, tetap berinteraksi dan tidak mengisolasi diri, tapi membuka diri pada kemungkinan lain. Maka banyak yang diputus cinta kemudian oleh pacarnya mendapat pasangan hidup yang kemudian menjadi pasangan seumur hidup yang lebih baik. Lalu mengontrol perasaan, tidak diperbudak oleh perasaan. Melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain dan membatasi kontak dengan mantan. Ini kata salah satu media. Kalau dipecat dari pekerjaan, orang dianjurkan tidak menyerah dengan apa yang dialaminya. Tak kecewa berlarut-larut, tak menyendiri, kemudian mencari referensi pekerjaan baru. Ada banyak penolakan-penolakan yang kita alami. Bagaimana kita move on? Saya pernah menikahkan pasangan, lalu dalam wawancara bahwa pasangan ini berhasil karena berkali-kali diajak untuk bertemu, perempuannya ini menolak wanitanya. Sampai 8 kali akhirnya bertemu dan ternyata cocok. Nah, ini terus menerus. Ada ketekunan, ada ketegaran terus. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya move on itulah yang ditunjukkan oleh Yesus saat ditolak oleh warga Nazaret. Yesus ditolak bukan karena malprestasi, bukan karena perbuatan jahat ataupun salah, tidak ada perbuatan tercela. Yesus ditolak lebih lagi luar biasa karena perbuatan baik. Ia melakukan kebaikan yang membuat justru pendengar takjub akan pengajarannya, dan penonton audiens kagum akan mujizat-mujizat yang telah dilakukannya.
Bayangkan, Yesus ditolak karena perbuatan yang menakjubkan, yang mengagumkan. Karena apa? Tidak sesuai dengan gambaran mereka bahwa Mesias itu harus seperti ini. Dalam paralelnya Lukas yang mengisahkan Yesus pulang ke Nazaret, membuka kitab Yesaya yang berbicara tentang Mesias. Roh Allah ada padaku dan lain sebagainya, mewartakan kabar baik kepada orang miskin dan memberitahu rahmat. Lalu Yesus berkata, hari ini nas itu terwujud saat kamu mendengarkannya. Dengan kata lain, inilah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Ditolak, itu latar belakangnya yang kita tidak dengar dalam Injil hari ini, tapi padanannya dalam Lukas kita dengar. Jadi Yesus ditolak karena latar belakang keluarga, hidup dan karyanya yang tak sesuai dengan pikiran sempit mereka. Bukan latar keluarganya yang buruk, tetapi latar keluarga yang standarnya tidak seperti yang dipikirkan pada Daud yang luar biasa. Maka mereka ditolak karena Yesus ditolak karena mereka orang-orang Nazaret mempunyai kriteria siapa Mesias itu. Yesus ditolak pertama karena berasal dari daerah kecil, Nazaret. Bukan dari kota Daud, Yerusalem. Memang Yesus bukan kelahiran Nazaret, tapi Yesus, mereka tidak tahu, kelahiran Bethlehem, kota Yerusalem, masuk wilayah Yerusalem, kota Daud. Kedua, Yesus berasal dari keluarga pekerja keras, tukang kayu, di mana ia sendiri menjadi tukang kayu. Harusnya menjadi dari keluarga raja, bayangan mereka. Ketiga, Yesus disebut lahir dari Maria, dari seorang wanita. Dalam kebudayaan Yahudi tidak biasa. Biasanya disebut Yesus lahir dari Yosef harusnya. Tapi ini ada pelecehan. Lahir dari Maria, anak yang tidak legal secara sosial. Keempat, keluarga dan saudara-saudaranya adalah orang biasa. Dikenal dan bergaul dengan mereka. Bukan orang istimewa. Tidak ada yang menonjol dari mereka. Maka bagaimana mungkin Yesus adalah Mesias? Terhadap penolakan itu, Yesus move on. Pertama, Yesus tidak menanggapi penolakan tersebut dengan berargumentasi atau membela diri. Yesus hanya menyatakan seorang nabi sayang. Tidak diterima di mana-mana, tetapi tidak diterima di tempat asalnya. Kedua, Yesus menghargai penolakan tersebut sebagai pendapat pribadi, benar atau salah, maka tidak memberi argumentasi apapun. Ketiga, Yesus melanjutkan karya dan pelayanan seperti yang dikehendaki Tuhan. Kalau di situ tidak diterima, ia berpindah, move on, berpindah ke tempat lain. Keempat, Yesus mencari tempat-tempat lain dari desa ke desa. Dan kelima, Yesus tidak menyendiri, tetapi tetap berada bersama dengan komunitasnya, bersama dengan para murid, dan melakukan karya-karya biasa. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan-bacaan hari ini, kita diingatkan jika mengalami kisah penolakan dalam hidup kita dalam bentuk apapun. Tadi hanya 2 contoh saja. Mari kita move on dengan tidak dikuasai perasaan kecewa berlarut-larut, tetapi dengan kreatif mencari alternatif yang baik. Entah mencari alternatif orang mana, pribadi mana, institusi, tempat mana, lokasi mana yang mungkin lebih cocok dan lebih baik daripada apa yang kita alami. Kita tidak terjebak untuk argumentasi membela diri, melainkan melanjutkan karya yang baik yang bisa kita lakukan dengan tidak menyendiri, tetapi tetap tinggal di dalam kebersamaan, entah dengan sahabat, entah dengan kerabat, entah dalam keluarga, entah di dalam gereja, atau di lingkungan masyarakat
pada umumnya di mana kita biasa hidup. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita move on. Kita beranjak dari pengalaman kecewa karena ditolak, berpindah mencari kesempatan baru yang lebih baik. Semoga pengalaman penolakan merupakan batu pijakan untuk meloncat ke tahap hidup yang lebih baik, ke dalam keadaan yang kita justru rindukan dan harapkan. Penolakan bisa menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki diri atau menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas diri. Penolakan tidak mungkin kita tolak juga, bisa terjadi pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Akan tetapi, apakah kita mau move on? Keputusan untuk move on itulah yang justru menjadikan peristiwa penolakan suatu batu loncatan, saat dan kesempatan untuk mengalami transformasi diri, perubahan diri menjadi lebih baik.